Selamat Selamat datang pagi. Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, karena ini Bapak sudah bergabung, mungkin kami akan memulai acaranya Pak. Nanti sekaligus mohon izin juga untuk bisa memberikan sambutan dan membuka acara ini secara resminya Pak. Baik. Ya Pak, ini nanti MC akan memandu acara. Di sini MC-nya adalah Pak Wisnu. Nanti akan diserahkan untuk kata sambutannya kepada Pak Mus. Baik. Oke, untuk Pak Wisnu silakan Pak untuk memandu acaranya. Ya, baik Mas Fitra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Recording in Politeknik progress. STMI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Mustafa STMT. Yang kami hormati Kepala Unit Transformasi Digital, Bapak Fitra Aprilindo Sase. Yang kami hormati juga Kepala Perpustakaan, Ibu Vivi Laila Sari Hadiana Stuti. Yang kami hormati juga moderator dan pemateri sosialisasi teknis jurnal ACS dan Emerald, Bapak Teguh Budi Santoso dan Bapak Al Kautsar Permana, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan Politeknik STMI Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan sosialisasi teknis e-jurnal ACS dan Emerald yang diselenggarakan oleh Unit Transformasi Digital dan juga Perpustakaan Politeknik STMI Jakarta. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan acara sosialisasi teknis pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu sambutan dari Direktur Politeknik STMI Jakarta, Bapak Dr. Mustafa STMT. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Unit Transformasi Digital, Bapak Fitra Aprilindo Sase. Acara kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Al Kautsar Permana. Cara ketiga yaitu sesi diskusi interaktif atau sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Bapak Direktur Politeknik STMI Jakarta, Bapak Dr. Mustafa STMT untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin Pak Mus sebelumnya Pak, mungkin tadi ada kekeliruan sedikit. Ini dari kata sambutan Pak Mus sekaligus langsung dibuka saja Pak. Jadi saya nanti tidak perlu memberi sambutan lagi gitu Pak. Terima kasih Pak Wisnu dan Pak Fitra dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, di sini nampak ada Kak Prodi ya, kemudian Sek Prodi, Bapak Ibu semua para dosen ya. Yang saya hormati penyelenggara panitia Pak Fitra sama Pak Wisnu ya, dan yang saya banggakan mahasiswa kita yang hadir pada kesempatan ini yaitu pada tema sosialisasi teknis di jurnal ACS dan Emerald ya. Baik, sebelum dimulai acara sedikit saya ingin menyampaikan. Ya, pertama terima kasih nih kepada Vivi dan timnya perpustakaan ya yang telah menyelenggarakan atau memfasilitasi sosialisasi ini kepada para mahasiswa, dan tentunya sangat bangga sekali para mahasiswa yang hadir, artinya ada interest ya, ada kepedulian, ada keperhatian memandang bahwa pentingnya e-jurnal ini sebagai referensi dalam kegiatan ilmiah, salah satunya adalah penulisan tugas akhir. Nah, ini menjadi terdasar bagi seorang sivitas akademika, yaitu baik dosen maupun mahasiswa, bahwasanya keilmiahannya itu akan dilihat dari referensinya. Nah, pada kali ini
BPSDMI telah memberikan fasilitas ya bagi sivitas akademika, politeknik dan akom di lingkungan BPSDMI, yaitu dengan langganan jurnal. Ya, tentu di STMI juga sudah punya yaitu Sign Direct yang akan berakhir 15 April. Nah, harapannya ya dengan fasilitas ini maka bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin oleh para dosen dan para mahasiswa untuk mengeksplor pengetahuannya, ya memperkaya keilmiannya dalam kaitannya menuliskan tugas akhir, karena tugas akhir adalah salah satu produk karya ilmiah. Ya. Tidak panjang lebar, ya mari kita harapan dari STMI tentu bisa dimanfaatkan para mahasiswa sehingga akan meningkatkan kualitas atau mutu dari tugas akhir, dan ini akan menjadi identitas bagi lulusan alumni. Jadi para mahasiswa ya gunakan sebaik-baiknya, kembangkan pikiran kalian, ruang pikiran kalian dalam ilmu pengetahuan, dan itu akan mempertajam atau akan menjadi kalian akan menjadi profesional di dalam bekerja. Dan dengan ini kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi teknis jurnal ACS dan Emirat pada hari Jumat 17 Maret 2010 kurang lebih ya. Dengan ini kita nyatakan dibuka. Demikian yang saya sampaikan. Semoga banyak masa yang akan memanfaatkan dari fasilitas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Wisnu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mustafa STMT atas sambutannya. Semoga dengan adanya fasilitas e-jurnal ini bisa menambah referensi mahasiswa dalam memperluas pengetahuannya dan mempermudah serta meningkatkan. Ya, selanjutnya kita akan ke acara inti, yaitu penyampaian di moderator oleh Bapak untuk Bapak Teguh dan Bapak Permana dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang mahasiswa Politeknik STMI Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso yang akan memandu jalannya acara sosialisasi di siang hari ini. Rekan mahasiswa yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, sosialisasi ini memiliki tema penggunaan e-jurnal ACS dan Emerald. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber, yaitu Bapak Al-Kautsar Permana, MT, yang merupakan dosen dan sekretaris Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Untuk sesi tanya-jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Al-Kautsar Permana, MT, untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mahasiswi Politeknik STMI Jakarta. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sedikit share ya tentang jurnal-jurnal yang dilanggan di tahun ini khususnya oleh BPSDMI. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin mendata dulu kali bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian yang posisi saat ini sedang ada di kampus, mungkin bisa raise hand. Yang posisinya lagi di kampus.
Atau jangan-jangan lagi di luar semua nih? Mungkin resennya yang di video itu Pak kayaknya Pak. Saya lihat banyak yang angkatan 20 ya. Oke, kalau angkatan 20 sudah pasti posisi nggak di kampus gitu ya. Nah, kebetulan nih, ini contoh yang tepat saya kira. Saya juga hari ini juga kondisi sedang tidak di kampus. Jadi nanti kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang sedang di luar kampus terhadap akses jurnal dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang sedang di kampus gitu ya. Oke, saya mungkin akan langsung masuk saja ke materi yang akan saya paparkan. Jadi per tahun ini BPSDMI itu berlangganan 2 jurnal. Yaitu Emerald dan ACS. Nah, saya sedikit gambarkan dulu ya yang dimaksud dengan jurnal. Kalau ditarik lagi, jurnal itu atasnya biasanya dinaungi oleh platform digital yang kita sebut sebagai digital library atau perpustakaan digital. Di dalam perpustakaan digital ini secara umum cara kerjanya mereka seperti layaknya Google ya, browser. Cuman kalau Google kita bisa mencari hal apapun, tidak hanya karya ilmiah, namun apapun di luar itu bisa kita cari menggunakan mesin pencari Google. Nah, perpustakaan digital kurang lebih cara kerjanya juga sama. Jadi di dalamnya kita bisa mencari seluruh karya ilmiah apapun yang dikelola oleh perpustakaan digital ini. Jadi kita perlu pahami ya, jadi nggak cuma jurnal, buku ya, kemudian mungkin karya tulis ilmiah apapun semuanya ada di sana. Nah, secara umum perpustakaan digital ini dia punya 2 versi gratis dan versi berbayar. Untuk versi gratis, nah ini ada contoh yang mungkin bisa mahasiswi sampaikan atau cari gitu ya kalau berkenan. Itu ada Hindawi dan MDPI. Nah, ini bisa kita buka, kita cari jurnal yang ingin kita lihat, bisa kita download atau baca online secara gratis. Gitu. Adapun yang berbayar, nah ini berbayar biasanya tidak semua kampus punya. Ya. Contohnya ada IEEE Explore yang fokus dari jurnal atau karya tulisnya itu di lingkungan teknik elektro dan turunannya. Jadi rumpun teknik elektro bahkan sampai ke SI, IT dan turunannya lah. Di Indonesia yang saya tahu nggak banyak kampus-kampus yang berlangganan ini. Biasanya kampus-kampus yang bentuk perguruan tingginya institut biasanya dia berlangganan ini. Kemudian di sebelah kanannya ada Elsevier. Nah, Elsevier ini lebih dikenal dengan Science Direct biasanya mesin pencarinya. Ini lebih umum biasanya di semua teknik, tidak hanya elektro, itu ada biasanya. Ya. Namun berbayar juga gitu. Nah, biasanya kampus-kampus universitas, setahu saya UI juga berlangganan nih Elsevier ini. Nah, selanjutnya ada Emerald dan ACS. Ini yang dilanggan oleh BPSDMI tahun ini. Ya. Di luar dari 4 buah ini sebenarnya masih banyak lagi perpustakaan digital dengan tema dan topik khusus yang kita kalau nggak terbiasa mendengarnya mungkin atau nggak di dalam ruang akademik yang tinggi ya. Dalam hal ini mungkin kita belum S2 atau S3, biasanya kita agak kurang aware gitu dengan nama-nama yang lain. Cuman dalam kondisi ini saya ingin terangkan bahwa Emerald dan ACS ini merupakan perpustakaan digital yang sangat powerful. Ya, Emerald ini setahu saya punya Inggris dan ACS juga internasional juga. Dan jurnal-jurnal yang di dalamnya biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi bagus.
ya. Kalau dicek di Skimago, ya Skimago itu sebuah website untuk mengecek reputasi sebuah jurnal. Di dalamnya rata-rata jurnal yang kita langgan di Emerald ini berada di kisaran Q2 dan Q3. Ya. Q2 itu apa, Pak? Jadi kalau jurnal internasional tuh punya reputasi ya, punya ranking. Ranking terbagusnya Q1 gitu. Kemudian turun Q2, kemudian turun Q3 dan Q4. Nah, Emerald dan ACS ini berada di rata-rata yang cukup bagus, Q2 gitu ya. Sehingga ini merupakan resource yang harusnya bisa kita maksimalkan bagi dosen dan mahasiswa. Oke. Nah, kemudian ya, saya lanjut lagi. Di dalam perpustakaan digital ini memuat berbagai macam jurnal. Ya. Jurnal itu macam-macam ya. Misalnya ada jurnal tentang kesehatan, jurnal tentang teknologi, jurnal tentang manajemen dan lain sebagainya. Oke. Dari seluruh jurnal yang dikelola oleh Emerald dan ACS, tidak semua dilanggan oleh BPSDMI. Jadi hanya beberapa saja yang kira-kira relevan untuk bisa dipakai di STMI dan kampus-kampus lain di bawah Kementerian Perindustrian. Kira-kira seperti itu. Untuk listnya apa aja, Pak? Nah, nanti akan saya tunjukkan ya, dan akan saya bagikan juga tentunya Excel dari jurnal-jurnal yang dilanggan oleh BPSDMI. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini kalau kita mau langsung coba Emerald, itu cukup simple ya. Kita tinggal keyword aja kita ketikkan aja di Google keywordnya Emerald Journal, maka nanti akan diarahkan ke website ini, emerald.com/insight. Oke. Selanjutnya, kalau kita mengakses website ini dari kampus, secara otomatis nanti ya, tanpa perlu login, akan ada tulisan seperti ini. Welcome BPSDMI Kementerian Perindustrian. Oke. Kalau tidak, maka tampilannya nggak akan seperti ini nih. Ya. Saya akan coba nih, kebetulan kondisi saya lagi di luar, tidak sedang ada di kampus. Nah, ketika saya buka website Emerald, maka yang muncul di sini guest user ya. Dan saya di sini harus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena jurnal ini berbayar dan saya tidak login, tidak masuk ke dalam instansi apapun, ketika saya ingin membaca online atau mendownload, maka yang bisa saya baca hanya abstraknya aja. Nggak bisa lebih dalam lagi. Saya balik lagi ke slide-nya ya. Oke. Jadi syarat untuk bisa mengakses, kita harus connect dulu di kampus. Yang artinya, ya mahasiswa sekalian harus berada di kampus dan menggunakan jaringan kampus. Selanjutnya ACS juga sama. ACS untuk cari di Google juga cukup simpel ya. Ketik aja ACS Jurnal, maka akan diarahkan nanti hasil pencarian teratas website halaman yang ini. Oke. Kemudian ketika kita klik, ya dia akan muncul di sini. Politeknik STMI Jakarta. Kalau misalnya di luar jaringan, kira-kira seperti ini nih. Ya, yang muncul find my institution. Artinya ya saya nggak punya akses atau wewenang apapun nih. Ya, karena balik lagi sama kayak Emerald. Karena ini berbayar dan saya nggak login menggunakan payung institusi apapun, jadi saya nggak bisa download ataupun baca keseluruhan dari jurnal-jurnal yang ada di ACS ataupun Emerald. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kemudian apa-apa saja Pak yang dilanggan oleh Emerald dan ACS? Nah, secara umum, kalau untuk ACS itu ada 5. Ya. Nih, bisa dilihat ada 5. Dan untuk ACS itu lebih dilanggannya ke arah jurnal-jurnal yang
berbau kimia dan teknik kimia. Jadi untuk prodi TKP saya rasa ini cukup relevan ya, malah sangat relevan. Nah, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara kerja jurnal itu ya. Jadi masing-masing jurnal ini biasanya akan publish dalam setahun itu beberapa kali ya, bisa 2 sampai 4 kali. Dan dia setiap kali publish dia akan buat dalam sebuah buku begitu. Dan di dalam bukunya itu akan banyak judul-judul jurnal yang terkait dengan judulnya. Kalau judul jurnalnya tentang kimia dan engineering data, maka skop dari jurnal tersebut akan sekitaran dari kimia dan engineering data. Nah, dalam satu jurnal, terbitan jurnal gitu ya, biasanya terdapat kurang lebih bisa 8, bisa 10, bahkan bisa puluhan hasil-hasil penelitian dari berbagai macam orang gitu. Jadi bisa banyak judul dalam satu jurnal. Dan dalam 1 tahun biasanya bisa 4 kali terbit atau 2 kali terbit. Artinya memang banyak sekali resource yang bisa kita jadikan bahan bacaan atau bahan rujukan untuk kita nanti menyusun entah itu tugas akhir ataupun laporan prakrin. Oke. Nah, ini untuk ACS ada 5. Sedangkan untuk Emerald itu kurang lebih ada sekitar 43 gitu ya. Saya agak lupa. Namun Emerald ini topiknya lebih luas dibandingkan dengan ACS. Ya, jadi tidak hanya berbau kimia atau teknik kimia, melainkan juga teknik secara umum, bahkan manajemen dan logistik juga ada. Ya, ya karena ini tidak hanya dipakai STMI nantinya, seluruh kampus di bawah BPSDMI atau Kemenperin juga bisa mengakses ini. Nah, ini saya sajikan yang di slide itu hanya berupa sampel aja, jadi ada beberapa aja gitu ya. Dan di sebelah kanannya ini ada URL. Fungsi dari URL ini adalah untuk memudahkan kita mengakses jurnal yang ingin kita tuju. Ya. Oke. Sekarang saya akan coba hands on aja dulu ya. Kita praktekkan bagaimana cara mengakses dari jurnal-jurnal yang dilanggan. Mungkin saya mulai dari Emerald dulu kali ya. Oke. Nah, di sini ada 2 Excel. Yang sebelah kiri ini jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Emerald. Kalau kita lihat itu totalnya ada, mohon maaf, kita lihat jurnalnya ya. Nah, sebelah sini. Itu totalnya ada 42. Ya. Judulnya beragam. Teknik ada ya, teknik segala macam jenis teknik ya. Elektro, mesin, industri gitu ya. Bahkan yang non teknik manajemen pun juga ada. Oke. Saya ambil contoh misalnya saya mau mengakses jurnal misalnya engineering computation yang ini. Oke. Saya akan copy ini dan saya akan ke halaman dari Emerald. Oke. Ini kita accept aja cookies-nya. Oke, saya minta izin ya Pak Fitra dan Pak Teguh. Ini saya ambil chargeran dulu ya. Khawatir nanti mati di tengah-tengah. Oke, Pak. Ya.
Oke. Mungkin sebelum cari ke jurnal, saya akan coba cari yang relate ya. Misalnya saya mau cari jurnal tentang robotik, judul-judul tentang robotik. Oke, jadi semua hasil pencarian karya ilmiah apapun yang ada kata robotiknya itu akan tampil di sini. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya saya tertarik dengan jurnal ini. Nah, masalahnya kalau kita mencari jurnal atau karya ilmiah menggunakan mesin pencari yang di sini ya, dengan search-nya secara langsung keyword yang akan kita inginkan atau yang sesuai dengan background riset kita, itu kita akan diarahkan ke seluruh hasil pencarian dari keyword ini. Nah, ada masalah besar yang kemudian perlu diperhatikan bahwa hasil pencarian ini ya akan mengeluarkan seluruh keyword yang sesuai, tapi kita nggak tahu nih apakah artikel ini ya ini dilanggan oleh BPSDMI atau enggak. Oke. Kalau tidak dilanggan, maka kita nggak bisa mendownload ini sama sekali. Kalau dilanggan, berarti bisa. Nah, dan Emerald ini ya, nggak semuanya nih. Saya sudah coba beberapa cari. Nggak semuanya jurnalnya itu harus berbayar. Ada beberapa jurnal yang open ternyata. Artinya, saya tidak harus menggunakan BPSDMI Kemenperin, saya bisa download. Gitu. Jadi memang untung-untungan lagi ya kalau kita ketemu jurnal yang ingin kita cari terus ternyata bisa kita download gitu. Ya, itu artinya sama Emerald itu udah dibuka dan bisa di-download oleh siapa. Oke, sekarang kita balik ke contoh yang ini. Anggaplah saya pengen mendownload artikel ini. Ya, tanpa mengetahui apakah artikel ini dilanggan atau tidak. Kalau mau tahu kan nanti kita tinggal cek aja ya di sini. Dia masuk ke asosiasi jurnal judul yang mana. Oke. Sekarang kita coba klik aja ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau muncul tulisan seperti ini ya artinya saya nggak bisa nih maju lebih jauh. Saya harus bayar 27 pound sterling atau saya harus login ya. Ini terkunci nih. Balik lagi kenapa terkunci, karena kita loginnya dari luar dan ini berbayar gitu ya. Nah, apa yang terjadi untuk kondisi seperti ini ya? Kita hanya bisa membaca abstraknya aja. Lebih jauh lagi nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi saya summary dulu ya. Yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencari melalui mesin pencari dari Emerald itu akan menampilkan seluruh jurnal yang relevan dengan keyword kita. Tapi ada tapinya nih. Tapi kita nggak bisa sembarangan mendownload karena bisa jadi judul tersebut jurnalnya tidak dilanggan oleh BPSDMI ya. Sehingga ya udah kita hanya terbatas melihat abstraknya saja. Gitu. Yang kedua, cara efektif ya supaya kita benar-benar bisa tahu atau mendapatkan jurnal yang diinginkan, kita tinggal cari dari Excel ini. Misalnya kalau kayak saya gitu ya, saya tertarik misalnya riset di daerah robotik. Saya tinggal cari jurnal yang judulnya Industrial Robot. Kemudian saya tinggal paste di sini. Oke, maka akan muncul dua opsi. Yang atas ini saya mencari kata industrial robot pada seluruh jurnal yang ada di Emerald, atau yang kedua, saya hanya mengakses jurnal industrial robot. Oke. Nah, saya sekarang coba yang kedua nih. Jadi saya buka langsung jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Industrial robot. Ya. Industrial robot ini sudah punya 50 volume. Ya, di tahun 2023, ini sekarang 2023 kan baru jalan 3 bulan.
dia udah mengeluarkan 2 jurnal. Nah, di satu jurnal ini, isu 1, biasanya terdiri dari beberapa judul. Jadi bisa lebih spesifik gitu ya. Kita lihat aja gitu. Misalnya di isu 1, nah ini macam-macam nih judulnya nih. Nah, dari sini kita biasanya lebih mudah untuk mencarinya judul-judul yang sesuai, karena kita sudah di awal mensortir sesuai dengan jurnal yang dilanggan oleh BPSDMI. Gitu. Oke. Nah, kan sekarang kondisi saya lagi di luar nih ya. Coba ya, saya akan klik aja 1. Nah, balik lagi nggak bisa. Oke. Nah, bagaimana saya sekarang akan dibantu ya oleh teman saya. Ada Pak Agus. Pak Agus, sudah siap Pak Agus? Ya, siap Pak Permana. Mungkin kita akan gantian share screen dan Pak Agus akan menunjukkan bagaimana kondisi jika kita langsung terkoneksi dengan WiFi kampus gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi prakerin di tempat praktek ya mohon maaf nih, sangat terbatas sekali nggak bisa mengakses jurnal ini gitu. Kalau mau download nggak bisa. Ya kecuali punya adik kelas gitu ya, atau teman yang lagi mampir ke kampus, ya mungkin bisa gitu ya di-downloadin. Misalnya kita cari sama keywordnya Pak, industrial robot Pak. Nah, kita ambil yang hasil pencarian dari jurnalnya. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang tadi Pak, sama, isu 1 tahun 2023. Turun ke bawah. Nah, sebelah kiri, betul. Oke, kemudian ke bawah lagi. Nah, misalnya yang nomor 2 itu Pak, yang ada Kalman filter, yang itu ya, klik judulnya Pak. Nah, kalau di saya ya, itu disuruh bayar kan ya, suruh login. Nah, kalau ini kita lihat nih, tampilannya seperti apa. Nah, kalau ini nggak ada ya. Nah, dan ada tulisan PDF 2,3, itu bisa langsung di-download. Coba diklik aja Pak. Kita bisa langsung baca online atau langsung download. Ini pilihannya. Ya, daripada alih-alih saya bayar 27 pounds ya. Ini udah dilanggan nih setahun. Semua judul yang ada di jurnal 42 jurnal tadi bisa kita manfaatkan gitu ya. Secara gratis. Nah, nih 15 halaman jurnal yang ini nih. Ya. Bisa dibayangkan bahwa ini resource yang sangat sangat berguna sekali yang sudah disediakan oleh BPSDMI. Nah, kira-kira seperti itu. Boleh balik lagi Pak Agus ke tab yang sebelahnya. Nah, kita juga bisa baca online, bisa di-scroll ke bawah, Pak. Ini kalau di-scroll ke bawah mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, ya. Sampai bab akhirnya kesimpulan dan daftar pustaka bisa ada semua di sana. Ya kalau dilihat ya ini panjang gitu ya, bisa di-scroll panjang. Kalau yang sebelumnya yang karena saya nggak connect ke internet itu mentok di abstrak doang gitu. Jadi nggak bisa baca lebih dalam lagi. Oke. Jadi langkah kedua ya, cara efektifnya kita bisa cari jurnal yang ingin kita sesuai dengan sesuai dengan interest kita dari daftar jurnal yang ada 42 tadi. Kemudian kita bisa menyelam satu persatu setiap isunya gitu. Boleh di back lagi Pak, isu-isunya tadi ada macam-macam kan ya. Katakanlah satu isu itu ada 10 paper saja, bisa ratusan dalam setahun, misalnya 4 kali 10, 40. 5 tahun terakhir
Nah, itu udah kebayang tuh kan berapa banyak jurnal yang bisa jadi bahan penelitian kita. Kita tinggal filter aja dari sini kira-kira yang cocok yang mana. Gitu. Oke, mungkin contoh lain Pak Agus, misalnya ini kan tentang elektro ya, misalnya tentang ini deh, TIO ya, misalnya Web Information System. Kalau di Excel Pak Agus itu baris nomor 136 di Excel-nya. 136. Oke, misalnya jurnal itu kita mau cari. Nah, kita pilih yang bawah ya, yang pilihan jurnal. Oke, boleh ke bawah Pak. Di sini, nah isu-isu yang ada, nah itu bisa kita cek. Di setiap, nggak di semua jurnal ya. Biasanya nih, isu 5/6 tahun 2022 itu ada tulisan Current Topics of Knowledge Graphs and Semantic Web. Ini, judul ini merupakan special issue dari jurnal ini. Jadi masing-masing jurnal biasanya punya special issue. Special issue itu apa Pak? Special issue itu biasanya suatu permasalahan yang ingin diangkat oleh jurnal tersebut dalam satu periode. Jadi di isu 5/6 itu topiknya ya sekitar itu tadi, knowledge graphs and semantic web. Jadi kalau misalnya punya interest riset yang sama, nah ini jadi resource yang bagus karena isi dari satu jurnal tersebut isinya itu semua gitu. Keyword itu semua, semantic web misalnya. Jadi kita bisa download langsung sesuai dengan ya interest kita gitu ya. Oke, saya kira itu untuk Emerald. Kita ke ACS sekarang Pak Agus. Mungkin dari saya dulu Pak Agus ya. Nanti gantian lagi Pak Agus. Share screen-nya. Oke, ini kondisi saya kalau sekarang nggak pakai itu ya, nggak pakai websitenya apa? Mohon maaf, WiFi kampus. Nah di sini dia kan ACS ini cuma punya 5 ya. Oke, misalnya saya copy yang ini, Journal of Chemical and Engineering Data. Nah ACS ini agak sedikit berbeda ya dengan Emerald. Jadi ketika kita mencari jurnal yang ingin nah di sini ya nyarinya ya. Nah saya paste misalnya nama jurnalnya. Yang akan muncul itu bukan jurnalnya, tapi dia mencari keyword ya, keyword yang dicari. Jadi agak kurang apa namanya, kurang pas gitu. Jadi pada ACS ini treatmentnya nggak sama dengan Emerald. Ya. Nah ini yang muncul nih heading-heading jurnalnya, bukan judul-judul penelitian yang ada di dalam jurnalnya. Jadi bisa dibedakan ya. Ini heading jurnalnya nih. Setiap tahun, nah. Ya. Sehingga kurang relevan kalau kita search pada jurnal ACS menggunakan header dari jurnalnya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mencari jurnal dengan keyword tertentu, seperti halnya Emerald, itu akan sama. Saya pengen cari polimer gitu ya. Dia akan menunjukkan seluruh hasil penelitian dengan kata-kata polimer. Ya, lihat nih, polimernya jadi ada bloknya ya secara otomatis. Cuman balik lagi, kalau tidak di-subscribe oleh BPSDMI, ya ini kan di sini kelihatan nih, ACS Applied Materials and Interfaces. Ini kalau kita copy, coba ada nggak di sini? Nggak ada ya. Sehingga sudah pasti jurnal dengan judul ini nggak bisa kita download. Baik sekalipun terkonek ke WiFi kampus. Nah, ini juga sama nih.
Ini misalnya jurnal dengan judul ini di publishernya oleh ACS Nano. ACS Nano itu tidak masuk dalam jurnal yang dilanggan oleh BPSDMI. Sehingga kita nggak akan bisa download ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin Pak Agus bisa coba buktikan, Pak. Kita pakai keyword polimer ini, Pak. Dan kita coba download nih bagian yang atas ini nih, judul ini. Apakah bisa terdownload atau enggak. Kalau di saya sudah pasti nggak bisa. Karena saya tidak berlangganan kemanapun, jadi cuma bisa lihat halaman awalnya aja. Abstraknya aja gitu maksudnya. Polimer, oke. Oke, yang paling atas misalnya Pak. Yang itu ya. Tapi balik lagi ya, terkadang ada juga di ACS ini jurnal-jurnal yang di open sama mereka, sehingga kita bisa langsung download walaupun nggak berlangganan. Balik lagi, untung-untungan juga, kita nggak tahu yang mana yang di open, yang mana yang enggak. Mungkin bisa diklik PDF, Pak. Nah ya. Oke, nah ini kalau ada tulisan loading institution ini. Nah, ini mengkhawatirkan nih, ya. Ini warning bahwa kita nggak bisa download atau baca. Kalau kita baca mungkin Pak bisa nggak? Atau hanya abstraknya aja? Di tab yang kanan Pak. Nah ya. Oke, scroll ke bawah. Ya, ada tulisan get access to this article. Kita harus login lewat institusi. Ini nggak bisa nih, ya. Jadi terbukti bahwa jurnal yang di luar dari Excel tadi nggak bisa kita download. Oke, terima kasih Pak Agus. Sekarang mungkin saya mau share lagi. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara efektif untuk melakukan pencarian jurnal dan mendownload jurnal pada ACS, ya. Jadi di sini di Excel ini nanti mungkin kami akan share ya Excel-nya baik ACS untuk kimia ataupun Emerald ya untuk yang umum. Di sini ada URL-nya nih masing-masing jurnal. Kita bisa langsung copy dan kita bisa langsung browsing saja. Ya. Nah nih, Journal of Chemical and Engineering Data. Ini bisa langsung kita download. Ini tahun 2023 ya. Nah, kalau tahun 2022 ini ya, ada banyak nih. Nah, ini setahun bisa lebih dari 8, 4, ya ini malah 12 gitu ya. Terus kita bisa misalnya tertarik mau yang ini, lihat, kita tinggal klik. Ya, di satu jurnal ini ada banyak apa namanya? Judul ya, bisa dilihat sendiri. Nah, bagusnya dari ACS di cover jurnal dia akan memperlihatkan ya apa namanya keilmuan yang dibahas pada jurnal ini gitu. Jadi kalau memang misalnya dari TKP belajar tentang hal-hal yang saya blog ini ya berarti sudah sesuai dengan interestnya, tinggal dicari aja kira-kira jurnal yang cocok dengan penelitian yang akan dilakukan begitu ya. Kebetulan karena saya nggak connect kemana-mana kan sudah pasti saya nggak bisa download ya. Nah mungkin nanti dari Pak Agus bisa tunjukkan untuk download ya. Oke. Jadi seperti itu kita bisa download yang manapun nih. Karena kita sudah langsung menunjuk jurnal dengan judul spesifik yang dilanggan oleh BPSDMI. Oke. Mungkin nanti Pak Agus bisa dicontohin Pak, download beberapa apa namanya jurnal mungkin untuk menunjukkan bahwa langganan kita tuh beneran jalan gitu Pak.
Silakan di-share lagi, Pak. Pak Agus masih ada, Pak Agus? Oke. Jaringan gimana Pak Agus di sana, Pak Agus? Gimana Mas Permana? Jaringan aman ya? Lumayan aman. Oke. Laptopnya aja yang kurang. Mungkin ini kita coba cari tadi dari Excel, kita copy URL jurnal yang dilanggan BPSDMI. Bisa ditunjukkan Excel-nya, Mas? Oke, misalnya yang atas ya. Atau bebas deh yang URL-nya nih, yang apa kolom J. Oke, di copy aja. Kemudian ya kita bisa mulai browsing. Nah, misalnya tahun 2023 gitu ya. Pilih aja jurnal yang issue 3 yang sebelah kiri. Ini yang baru terbit di bulan Maret ya. Oke. Nah, ini hasil riset terbaru nih dari jurnal ini. Nah, kita coba download beberapa. Misalnya yang paling atas, judul teratas. Di scroll ke bawah aja, Pak Agus. Nah, yang paling atas ini kita klik. Ya, boleh PDF. Pak Permana, izin Pak. Mungkin biar bisa mahasiswanya mau yang posisinya di kampus mau coba gitu, mungkin iya. boleh langsung di-share langsung. Excel-nya, Boleh, Pak. Boleh. 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 Nggak apa-apa, Pak. Ada yang di kampus, makanya tadi saya data dulu gitu ya. Jadi biar bisa hands on bareng. Boleh raise hand yang lagi di kampus. Dan sedang tidak kuliah ya. Kalau lagi ada kuliah ya jangan deh. Oke, bisa di-download Pak Agus? Bisa, ini sudah terlihat Pak Permana. Oke, ya. Ini tinggal download aja di kanan atas. Mungkin tunjukin satu lagi, Pak. Judul lagi. Oke, ini jurnal yang lain ya. Nah, ini isu yang paling kiri yang terbaru. Oke, klik aja Pak salah satu bukunya Pak. Oke, Industrial and Engineering Chemical. Nah, ini misalnya kita mau download yang paling atas, silahkan aja langsung klik. Ya, jadi langsung bisa kita download gitu. Dan ini nggak ada batasnya ya. Jadi selama BPSDMI masih berlangganan ya kita masih punya akses ini secara full. Ya, jadi semua mahasiswa mau akses nggak perlu login, cukup connect aja ke internet kampus sudah bisa. Oke, sekarang terima kasih Pak Agus. Mungkin saya mau mendata nih mahasiswa yang ada di kampus Recording dan stopped. Kita bisa hands on bareng. Recording in progress. Mungkin file Excel-nya boleh di-share Pak di chat. Oke, boleh.
Oke. Ya, mungkin kalau nggak ada, saya kira jika nanti mahasiswa mendapati kesulitan ya bisa tanya lagi ya. Ke saya boleh, mau ke perpustakaan juga silahkan gitu ya. Yang jelas ini kan nanti direkamnya Pak Fitra ya, dan saya kira rekamannya bisa dilihat lagi. Ya, nanti kita kasih link untuk share rekaman ini, Pak. Nanti mungkin kita share-nya ke prodi, nanti biar prodi yang serahkan ke mahasiswa dari masing-masing prodinya, Pak. Oke. Dan ya, bisa dicek di kolom chat, saya sudah kirimkan 2 Excel yang memuat daftar jurnal yang dilanggan baik di Emerald ataupun ACS. Silakan untuk dilihat. Dan saya pikir buat mahasiswa yang sedang prakerin atau menyusun tugas akhir ini cukup membantu ya, sangatlah malah ya, untuk sebagai bahan referensi menyusun laporannya gitu. Oke, saya kira itu Pak Teguh, mungkin bisa dilanjutkan seksi selanjutnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Purwana atas paparannya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, demikianlah pembahasan materi yang sudah disampaikan. Maka dari itu selanjutnya kami mengadakan sesi tanya jawab. Mahasiswa yang mau bertanya silahkan menekan tombol raise hand. Baik, dipersilakan para mahasiswa yang mau bertanya. Oke, ada Adi Negoro. Silakan. Adi Negoro. Baik Pak, saya terdengar Pak. Ya, terdengar suaranya. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Tadi kan jika kita ingin menggunakan kedua e-jurnal tersebut, kita harus berada di lingkungan kampus. Nah, kita kan sementara ini kampus memiliki jam operasional ya Pak, dan juga hari kerja. Apakah kita bisa ke kampus atau boleh ke kampus di luar jam operasional kampus atau hari kerja Pak? Mengingat kita kan mungkin kesibukannya serupa nih Pak. Jadi kayak jam-jam kerja kita lagi di luar, terus kita baru bisa mengakses jurnal ini ketika kita lagi senggang atau di hari libur misalnya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin yang lebih pas ngejawab Pak Fitra kali ya. Ini terkait teknis. Baik, ya. Izin Pak Kausar ini untuk menjawab ya. Jadi untuk Mas Adi Negoro ya, ya. Mungkin saya mewakili dari manajemen, dan untuk yang ditanyakan Mas Adi, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk mahasiswa mengakses atau memasuki lingkungan Politeknik SMI Jakarta di luar jam operasional. Ya memang ini menjadi sebuah kendala, saya yakin memang rasanya akan susah ya, apalagi yang prakerin, yang mungkin seharian sudah prakerin dan sore-sore mau kunjung ke kampus atau mungkin di hari libur atau di weekend itu mau ke kampus. Untuk saat ini kami mohon maaf belum ada kebijakan dari pihak kampus untuk memberikan akses kepada mahasiswa di luar jam operasional. Namun ini yang disampaikan Mas Adi, nanti coba saya usulkan atau saya bicarakan kepada manajemen, siapa tahu nanti ada kebijakan yang bisa dikeluarkan yang dapat mendukung terkait akses tadi. Begitu ya Mas Adi ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Dan mungkin sedikit tambahan kali ya. Kalau Senin sampai Jumat itu perkuliahan itu ya, yang cukup padat sih kalau saya soroti itu di prodi saya gitu, TRO.
rata-rata setiap hari sih sampai jam 6 sore. Jadi kalau memang masih belum maghrib atau lewat maghrib sih, maksudnya sebelum maghrib gitu ya, saya kira datang ke kampus untuk sekedar connect ke wifi kampus untuk mendownload, ya saya rasa sih nggak masalah gitu ya, karena perkuliahan juga masih jalan. Cuman kalau untuk di luar jam, katakanlah malam, ataupun di luar hari kerja, Sabtu atau Minggu, itu tadi sudah dijawab oleh Pak Fitra. Gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut ke Rehan nih. Rehan Tegar, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak, untuk limit akses dari Emerald sama itu gimana ya Pak, ACS? Dari mahasiswa ada limitnya nggak? Misalnya satu hari 50 mahasiswa atau apa gitu Pak? Oke, setahu saya sih nggak ada limit ya, selama bisa connect ke internet kampus. Dan tadi ada ini kan ketika kita buka Emerald atau ACS, ada rekognisinya tuh, entah itu BPSDMI Kemenperin atau Politeknik STMI Jakarta, selama itu udah kebaca, saya rasa sih IP-nya mau berapapun ya bisa sih ngedownload gitu. Mau jurnalnya sebanyak apapun, saya rasa nggak ada limit juga sih gitu ya. Kecuali nariknya pakai mesin. Saya pernah dapat pengalaman juga tuh di ITB, dulu sempat IEEE itu disuspend dari ITB karena ada orang yang narik jurnal tersebut pakai, dalam tanda kutip, pakai mesin programming itu ya, buat nariknya secara bulk gitu, langsung banyak, nggak ngeklik satu-satu. Itu ketahuan sama IEEE-nya dan disuspend sementara gitu ya ITB. Nah, saya kira ya kalau ACS Emerald kan mahasiswa ngeklik satu-satu ya, jadi nggak ada batasan sih setahu saya gitu ya. Karena kurang lebih digital library itu cara kerjanya mirip-mirip sih. Ya, kira-kira gitu, Rehan. Oke baik Pak, saya kira kalau diakses banyak itu ngedown gitu servernya atau dari webnya gitu Pak. Oke, Enggak sih, makasih Pak. karena dia ya, saya jawab lagi, jurnalnya kan ini ya server internasional, bukan server lokal punya STMI. Jadi saya kira untuk ngedown sih enggak sih harusnya sih. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Mungkin saya Pak, kemana? Ya ini tidak mendeskripsikan dari prodi manapun, tapi karena mungkin saya berasal dari prodi administrasi bisnis otomotif nih Pak. Kira-kira kalau untuk penggunaan jurnalnya, kami bisa akses yang mana Pak ya? Karena kalau dilihat-lihat nih kan kebanyakan jurnal teknik Pak ya, ataupun jurnal tadi yang kimia ya. Nah kalau yang manajemen atau administrasi bisnis ini yang mana Pak bisa aksesnya? Oke, kalau di Excel itu ya yang bisa saya lihat nih, ada di situ Journal Operation and Production Management. Ya, International Journal of Operations and Production Management. Kemudian ada Quality and Reliability Management. Saya nggak tahu tuh masuk ke TIO atau ABO ya. Quality and Reliability. Itu bisa kira-kira lah. Quality and Service. Itu ada juga tuh International Journal of Quality and Service. Kemudian kalau di ABO itu SDM ya? Ada bisa apa aja, Pak, Pak? bisa Ininya, Pak? SDM, bisa tentang keuangan, boleh juga pemasaran, dan sebenarnya supply chain pun kita juga masuk, tapi mungkin tidak teknisnya, tapi lebih ke manajerialnya. Oke, ini ada nih Supply Chain Management, an International Journal. Ini juga saya kira cukup relevan dengan prodi ABO. Ya, tapi nggak banyak sih memang jujur Pak. Mungkin kurang lebih tiga nih yang saya soroti sekilas. Jadi ada Supply Chain Management, kemudian ada Journal of Quality, ya,
Kemudian ada Journal of Manufacturing Technology Management, ya. Jadi manajemen di bagian manufaktur teknologi nih. Kemudian ada lagi nih Journal of Humanitarian Logistic and Supply Chain Management. 5 lah, paling banyak 5 nih Pak, yang bisa saya soroti nih dari 42 list yang dilanggan oleh BPSDMI. Itu kayaknya ada satu Pak, saya tapi memang belum coba akses yang bisnis proses manajemen jurnal itu yang dari atas ke 4 itu. Mungkin itu kali juga bisa Pak ya, tapi berarti harus cek langsung ke dalam ya. Iya, bisnis proses ya. Manajemen jurnal. Ya. Jadi memang ya dicoba dicari aja. Saya khawatir juga sih kalau ada relevansinya ke otomotif apa enggak. Cuman kalau yang tadi manufaktur manajemen, ya silakan dicari aja nanti didalami lebih dalam lagi, gitu. Karena ini ya jurnalnya ini bukan jurnal abal-abal ya, boleh saya state. Ini jurnal bagus, ya Q1, Q2, Q3, paling rendah Q4 dan itu masih dalam rentang kuartil 4 itu juga masih sangat bereputasi sehingga boleh dibilang bisa jadi bahan yang cukup solid untuk dijadikan sebuah rujukan karya ilmiah gitu. Jadi nggak cuma dipakai mahasiswa ya, di kita sebagai dosen juga dituntut untuk memanfaatkannya gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya anggap cukup kali ya. Jadi sekiranya nanti di luar diskusi ini ada hal yang ingin diklarifikasi atau yang ingin ditanyakan, saya kira bisa ke bagian perpustakaan atau ke saya langsung juga boleh. Ya. Ya, saya kira itu mungkin Pak Teguh, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Purmana. Untuk para rekan-rekan mahasiswa, demikianlah rangkaian sosialisasi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan hasil kesimpulan sosialisasi pada pagi tadi, yaitu penggunaan e-jurnal berlangganan, yaitu ACS sama Emerald. Kalau untuk ACS itu lebih ke arah kimia, sama kalau Emerald lebih ke arah umum. Jurnal yang di sini cukup baik, reputasinya range-nya Q2 atau sampai Q3. Dan untuk ACS Emerald hanya jurnal tertentu yang dilanggan oleh BPSDMI. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri serta para mahasiswa Politeknik SMI Jakarta yang sudah berpartisipasi di acara sosialisasi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala ilmu yang kita dapatkan saat ini. Semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan acara saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Pak Teguh dan juga Pak Purmana. Sedikit mengingatkan kepada semuanya, jangan lupa untuk mengisi link presensi. Linknya ada di kolom chat. Sambil mengisi presensi, Bapak Kapian bisa dibantu mengambil screenshot terlebih dahulu. Ya, ayo mahasiswa semuanya on cam biar kita capture wajah-wajah cemerlangnya. Ya, ini yang ada di baris pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya baris kedua. 1, 2, 3. Ya. Lalu baris ketiga. 1, 2, 3. Baris keempat sekarang.
1, 2, 3. Ya, baris kelima sekarang 1, 2, 3. Sekarang baris ke-6 1, 2, 3. Ya, terakhir baris ke-7 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Hasan. Wah, nih Kaprodi terus sampai bergabung ini. Terima kasih banyak Pak, udah gabung nih Pak. Katanya wajib, kata Bos Fitra. Waduh, kalau wajib yang kita kemarin Pak dosen, kalau ini cukup mahasiswa nih Pak. Izin juga Pak, ini Iya, iya, sekprodinya kita nggak hadir, takut budayakan nggak sebagai boleh ke pemateri Jati Pak. Asih. Ya, demikian acara sosialisasi teknis e-jurnal ACS dan Emerald hari ini telah selesai. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga acara ini membawa banyak manfaat bagi civitas akademika Politeknik STMI Jakarta. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi